Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Akhirnya kita up lagi. Ini keberapa sih? Ini keempat berarti. Keempat. Ketiga kalau topik. Pertama kan kita introduce. Oh iya. Balik lagi sama gua Yuda dan Dimas di ngocokin aja. Ngobrol cocok. Oh iya, Dim. Gimana nih? Sehat-sehat? Sehat. Lalu gimana sehat men? Wah, alhamdulillah sesuai dengan ukuran saya selalu sehat, Pak. Tapi kalau di pandemi gini lo harus sehat men, jangan sampai sakit. Oh iya. Soalnya gua tuh apa ya? Lu bawa gua ke Wisma Atlet, orang bilang nih ini anak enggak corona. Kolesterol. Kolesterol. Maksa enggak sih? Ya. Dikit lah apa. Dapat dah dikit. Jadi iya. Nih malam-malam nih. Udah berapa berarti kita mundur kan ya? Harusnya kan kita up setiap Selasa. Sekarang kita up Rabu. Nih. Kita ngomongin apa ya? Seru ya? Yang seru. Kalau kemarin kan kita sempat sharing topik kita di Instagram kan. Ya kan ada voting, dari lu voting, dari gue voting. Betul. Ada salah satu topik yang menurut gue sangat menarik perhatian dari gue, yaitu adalah salah satu kemarin dari yang ide bahwa topiknya next dia kayak spesial permintaan request, dia ngelemparin rokok kayak ketoprak. Waduh. Ludruk. Mas Kirun. Waduh. Timbul. Nah, habis itu, salah satu topiknya itu cinta beda agama. LDR, Love Different Religion. Wow, berarti abis minum apa bapak? Gila, gue abis minum jus nanas ya, buat gugurin. Wow, bapak diam biar lancar bokernya. Anak gue kan tai. Waduh. Seram. Cinta beda agama. Gue juga banyak sih teman-teman yang istilahnya ada beberapa lah teman-teman gue yang punya hubungan sama pasangannya tuh mereka terhalangi, kena sliding, berhenti di tengah jalan gara-gara beda agama. Itulah. Ada yang non muslim ketemu muslim. Ada ya semua di luar muslim non muslim ya. Maksudnya ada yang Kristen terus ketemu muslim, ada yang Hindu ketemu muslim, ada yang Buddha ketemu muslim. Sebenarnya sih kalau gua rasa gue sendiri pribadi di muslim mungkin karena ada beberapa larangan kali ya. Jadi pembatasnya tuh lebih tebal kayaknya kalau di muslim. Lalu gimana tuh? Kalau gue sih jujur gue juga punya pengalaman sih cinta beda keyakinan. Kalau gue sih kalau lo yakin sama dia nggak yakin sama lo. Dia yakin nggak mau sama gue. Itu beda keyakinan kan. Enggak lah, gue jujur nggak punya pengalaman kayak gitu. Karena gue kalau misalnya suka sama cewek biasa sih gue sadar diri. FF ya, faktor face. Free Fire. Oh, Free Fire. Wah, bapak ngelawak. Bapak lawaknya gimmick. Kalau aslinya muka gue putih anjing kayak Tom and Jerry. Ini kenapa gue kasih merah karena biar agak sedikit ketutup. Aura jelek. Gila, ini sebenarnya topiknya agak sensitif. Cuman buat teman-teman kita coba berdua kemas secara renyah ya, secara crunchy. Jadi teman-teman juga bisa istilahnya bener juga ya. Ya kayak biasa, moto kita tuh kita tidak ingin menggurui, tapi kita hanya pengen ngeluapin nih unek-unek teman-teman yang sering sharing ke kita, yang pengen disampaikan tapi nggak berani ngomong, lewat kita bisa teman-teman rasain lah semoga. Gitu. That's right. Terus untuk case-nya sendiri ada nggak cerita-cerita tuh dari lu? Kalau dari gua, kalau misalnya jujur sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin cinta beda agama, pasti sebenarnya yang bikin berat itu karena keyakinan kita itu kita lahir dari keluarga yang benar-benar ketika lu lahir lu dalam kondisi keadaan tertentu. Bokap nyokap lu Islam otomatis lu Islam. Bokap nyokap lu Kristen otomatis lu Kristen. Dan sekarang kalau misalnya orang mau pindah agama pun pasti dia mikir ya kan, pasti mikirnya gini loh. Lu bakal dapet diasingkan dari keluarga. Betul gak sih? Karena memang ada ya mungkin lu juga punya story ya. Punya story kayak gitu dari
keluarga orang tua gue dulu, bokap gue pindah agama, dan orang tua gue juga harus memutus tali persaudaraan. Itulah resikonya sebenarnya ya. Mungkin banyak orang-orang di luar padahal sana. Keputusan hidup lah ya. Itu kan pilihan ya. Pilihan tapi itu tradisi dari orang Indonesia itu sangat susah ya. Kayak itu udah kultur, udah kayak budayanya. Memang agama itu sesuatu yang sakral, ngerti gak sih? Iya, lu lahir Islam, ya lu mati Islam. Gitu. Lu lahir dari Kristen, ya lu mati dikubur. Iya nggak masalah matinya Kristen juga. Waduh. Ya. Hidup Kristen, mati Kristen. Lu nggak bisa kayaknya kalau misal lu nyobain semua agama. Iya. Tapi gue juga bingung sih kalau misalnya ada orang yang bisa. Gue bingung takjub kalau misalnya ada orang yang bisa bertahan dalam suatu hubungan berbeda agama, itu sampai jenjang pernikahan, bahkan mereka sampai mempunyai anak. Iya nggak sih? Tapi yang sangat dibingungkan adalah ya nasib si anaknya tersebut. Ya pasti anaknya harus milih salah satu agamanya. Tapi agama biasanya sih setahu gue ya dari beberapa temen gue juga ada memang yang mereka menikah beda agama ada. Gue batuk nih. Yuk coba obat batuk. Tolong. Endorse. Anjing video baru 3 minta endorse. Gila. Mereka lebih open minded karena apa? Mereka memulai suatu hubungan satu sama lain antara pasangan itu dia open minded lah. Mereka punya agama ya sudah agama mereka. Mereka ngejalanin suatu hubungan, suatu relationship berpasangan gitu loh. Ya mereka tidak mencampur pautkan agama itu dalam hubungan mereka. At least ketika mereka punya baby, mereka punya keturunan, mereka membebaskan isi anak gitu. Ada teman gue di Bali, yang satu walaupun ada keturunan Chinese, doi Muslim, si laki-lakinya teman gue, sohib gue, terus si ceweknya Kristen, campur-campur Chinese juga. Sebenarnya sih kalau dilihat-lihat dua-duanya Chinese, cuman yang satu Chinese Islam, yang satu Chinese Kristen. Mereka nikah di Bali karena nggak tahu ya kayaknya di Bali itu ada payungnya kah yang bisa memperbolehkan nikah berbeda agama atau gimana, gue nggak paham. Akhirnya mereka menikah, entah ngejalanin dua ritual ya, Islam dan Kristen atau itu gimana, gue nggak paham. Akhirnya mereka menikah, terus mereka punya baby, dan dia bilang sama gue Muslim, istri gue Kristen. Salah satu di antara kami ya belum ada, mungkin salah satunya mereka yang dapat hidayah, entah teman gue kayak akan masuk Kristen atau istrinya yang bakal masuk Islam. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi dia cuma ngomong sama gue nggak akan pernah ngebatasin kebebasan untuk anak-anak gue nanti. Kenapa emang sebutlah semprul ya? Kenapa prul gitu? Karena gue sudah memilih satu hubungan yang pada dasarnya orang-orang tuh pasti bertanya-tanya ini hubungan yang benar atau salah. Gitu loh. Jadi once gimana ya? Suatu saat nanti si anak nggak akan memilih Islam ataupun Kristen, dia nggak apa-apa. Itu pilihan hidupnya dia yang ngejalanin. Menurut gua wah gila. Ya. Itu salah satu keluarga yang lu kalau beruntung ya lu dapat keluarga open minded ya begitu. Orang tua lu mungkin nggak bakal menentang lu ketika lu pindah agama, ya kan? Tapi di satu sisi sekarang gini deh. Lu kalau misalnya ini dari sudut pandang gue aja ya, kalau misalnya lu punya suatu hubungan beda agama, terus lu ketika suatu saat nanti menikah, kebayang nggak sih lu hari raya, terus you know lah kalau misalnya suami lebaran terus istrinya emang dia ngerayain, tapi apakah dia ngerayain sholat id bareng? Ya. Pasti ada yang kurang. Feel kurang anjir. Ketika lu Natal, misalnya suami lu, istri gue misalnya Muslim, gue Natal nih harus ke gereja gitu kan, berjamuan kudus, terus nggak ada istri gue, kayak ada sesuatu yang kurang ya nggak sih? Betul. Iya nggak? Feel itunya yang kurang sebenarnya. Istilahnya kan konteksnya kita berpasangan, kita ngejalanin suatu hubungan berdua, apapun yang mau kita lakukan ya berdua. Gitu. Sebenarnya ada solusinya sih yo. Apa? Misalnya pacar gue Muslim, gue Kristen, biar sama, biar adil, kita pindah aja. Ateis. Ke agama baru, ke agama Hindu atau agama Buddha. Jadi kan fair. Sama-sama belajar dari nol ya mas. Dari nol. Waduh, bapak anggota SPB. Nungguin ya. Kenapa topik bapak bahas? Keceplosan biasa. Nah itu maksud gua nggak ada keutuhan gitu loh. Ketika lo punya keluarga, tapi ada kultur agama yang lo nggak bisa
jalanin bersama dengan pasangan lu. Karena pasti memang balik lagi kan semua didasari kehidupan kita tuh kan lewat agama. Pedoman hidup kita tuh kan agama gitu loh. Kalau dari dasarnya aja udah beda, gimana kita mau ngejalanin berdua? Ya mungkin, tapi buat orang yang udah punya hubungan beda agama itu pasti mereka sadar ya resiko-resikonya. Salah satunya resikonya itu lu udah tahu nih beda agama nih, antara lu gaskan aja lah atau lu mundur alon-alon, ya itu resiko yang harus lu jalanin. Kelak di suatu saat kalau lu punya berdua nih punya pendirian yang kuat, gua lahir Kristen, istri gua lahir Islam, kita lahir tumbuh bersama di agama dengan sedemikian aturan-aturan agama yang sudah terdoktrin berpuluh-puluh tahun, nggak segampang itu lu pindah agama gitu kan. Apalagi cuman hanya didasarkan misalnya cinta, atau mungkin lu cuman pindah agama berdasarkan rasa cinta tanpa ingin mempelajari agama yang betul. Itu yang menurut gue sih seolah-olah tuh kayak kita udah nulis buku, udah capek-capek, udah hampir selesai gitu loh. Kita harus kesampingan bukunya untuk nulis buku yang baru. Betul. Karena gini, konteks ketika kita memulai suatu hubungan beda agama, dengan posisi konteks kita mempelajari agama tanpa mau memeluknya pasti beda deh. Benar rasanya. Karena nggak dari hati. Nggak, itu. Karena bukan dari kemauan kita sendiri kan. Karena bukan istilahnya gue memang pengen belajar. Kayak gue cinta sama lu bukan hanya cuman cinta lu nya, tapi karena memang gue tertarik untuk masuk dalam agama lu, pengen belajar tentang agama lu. Dan gue rasa agama lu pas dan cocok, bikin gue nyaman untuk hidup. Itu. Ya tadi lagi hidayah. Nggak mungkin lo nggak bisa pindah agama tanpa adanya hidayah, itu nggak mungkin sih. Kan perjalanan rohani. Iya, perjalanan rohani seseorang beda-beda, ya kan. Terus kalau untuk pengalaman sendiri sih, ini gue pengen share aja. Gue tinggal di Bali ini kan gue sekitar 3 tahun ya, dari 2015 sampai akhir 2018 tuh. Gue berdampingan, otomatis hidup secara tidak langsung dengan umat Hindu. Banyak sahabat-sahabat gue, bahkan gue punya ibu angkat seorang Hindu, gue punya keluarga angkat seorang Hindu yang memang dia tidak pernah mikirin istilahnya gue gak peduli lu mau Islam mau Kristen, yang penting lu baik, lu anak angkat gue sayang sama lu, selagi lu di Bali lu punya keluarga. Itu yang gue rasa, oh benar-benar ternyata ya balik lagi dalam suatu hubungan, terutama kita berpasangan, relationship ya gitu ya, entah pacaran atau menikah, tenggang rasa juga harus kita istilahnya pegang teguh gitu loh. Ya walaupun kita beda agama, kita harus saling menyayangi, harus saling istilahnya menghargai. Betul. Karena agama mengajarkan lu kemanusiaan. Gak ada agama yang jelek, men. Semua agama itu ngajarin kebaikan. Semua agama itu ngajarin lu tentang tenggang rasa, saling menyayangi, saling menghargai gitu loh. Itu yang ya gue rasa juga, wah ternyata yang gue pikir paradigma gue ketika gue ke Bali, waduh gila Hindu men. Maaf ya, kita di Muslim kita nggak menyembah berhala, tapi di Hindu dia tidak menyembah berhala, tapi medianya untuk menyampaikan doanya dia ke Tuhan lewat itu gitu loh. Kayak persepsi itu sih yang harus disatukan sebenarnya. Indonesia butuh itu. Betul. Selain Indonesia juga, kalau misalnya lu pasangan ya, dan lu punya dasar pemikiran yang sama kayak gitu, nggak ada artinya. Betul. Bisa dilaluin kok, ya kan? Lu bisa kok. Yang misalnya hari raya, yang misalnya Ramadan atau sholat Id, pasangan lu yang Kristen ya udah, ya nggak ikut, tapi ikut. Bisa salam-salaman atau lu menghormati dengan memakai baju koko atau segala macam. Enggak sedikit kok, banyak juga teman-teman gua. Banyak. Apalagi istilahnya rumah gua sendiri, rumah di Parung ya. Untuk jadi di daerah Parung ini perumahan gua Sawangan Elok itu ada beberapa terbagi blok-blok gitu. Ada blok atas, ada blok bawah. Nah, blok bawah itu ada tiga istilahnya 3 banjar lah. Ada blok depan, blok tengah, sama blok belakang. Nah, blok depan ini rumah gua itu notabene rata-rata hampir 80% itu umat Kristen. Dan yang gua salut orang pertama yang datang ke rumah gua ketika habis sholat Id pengen maaf-maafan minal aidin itu orang Kristen. Di situ yang gua, wah gila, ini loh tengah rasa, ini loh indahnya kebersamaan tuh ini gitu loh.
Apalagi yang namanya buat berhubungan pasti bisa. Balik lagi ke personalnya masing-masing kan. Karena menurut gua nih kemanusiaan itu di atas agama. Ya, agama ada untuk membentuk rasa kemanusiaan lu terhadap sesama gitu kan. Kalau lu bisa praktekin di dalam kehidupan untuk antar sesama manusia, lu juga bisa praktekin itu di dalam ketika membina suatu hubungan, ya nggak sih? Antarnya yang penting ya lu dari pertama lu tahu resikonya, dan ketika lu menjalani ya lu mau nggak mau lu harus terima. Lu nggak bisa mengharapkan salah satu dari pasangan lu untuk berubah ikut lu, dan pasangan lu pun juga sebaliknya nggak bisa nuntut lu untuk berubah, karena ini agama dasarnya dari kecil gitu kan. Lu nggak bisa harus ngasih kode atau apa, ayolah yang pindah ke agamaku. Nggak bisa. Itu nggak easy. In case kalau misal dia pun mau berubah agama, itu jadinya nggak ikhlas coy. Karena lu, bukan karena agamanya. Itu pasti nanti didasari dengan rasa-rasa yang benar-benar kayak nggak, gue belajar agama baru tapi agama ada penyesalan. Itulah. In the end akan terjadi hubungan yang nggak sinkron. Gejolak itu kalau masak air gejolak. Gerombolan jomblo. Galak. Wow. Masuk. Alhamdulillah. Itulah maksud gue. Ya ada resiko-resiko yang harus lu pahami, dan ada suatu rasa yang nggak bisa lu paksa. Tau gak sih? Rasa buat belajar agama lu, buat menuntut pasangan lu untuk belajar agama lu nggak bisa. Oke, lu kalau mau jalan deh pisah aja. Maksud gue kalau udah balik lagi ke agama ya udah sendiri-sendiri, saling menghormati, tenggang rasa, saling menghargai. Udah sama kayak guru agama gue sering bilang gitu loh. Nggak usah takut lu berteman ataupun punya hubungan sama beda agama. Mereka tetap baik. Ada orang dulu bilang, agamaku, agamamu, agamamu. Selagi kamu baik dengan aku, apa masalahnya? Selagi aku baik dengan kamu, apa masalahnya? Di situ, ketika kita balik lagi dengan agama, ya sudah. Kan kita punya cara kita masing-masing untuk gimana caranya kita untuk berdoa sama Tuhan kita. Betul. Gimana caranya kita untuk mendekatkan diri sama Tuhan kita. Kan. Betul. Gitu. Hubungan interpersonal sih, personal lu tentang lu ke Tuhan kayak gimana. Betul. Indian kalau misalnya lu harus pengen punya keluarga utuh, ibadah bareng, segala macam ngerayain hari raya bareng, jangan beda agama. Simpel. Iya nggak sih? Jangan mulai sesuatu yang nggak mau lu di akhirnya tuh nggak enak. That's it. Ya nggak sih? Betul. Don't play with fire. Wow. Hujan. Wow. Lagunya Blackpink jadi. Berarti nggak boleh nyalain obor. Boleh. In case emergency aja. Nah, terus gue juga mau sharing juga nih Dim. Gue pernah punya suatu hubungan baik banget, bahkan lebih dari orang-orang yang ya notabene gue Islam, dia Islam, harusnya kan sama Islam harusnya bisa lebih baik dong, bisa lebih ada tenggang rasa. Ini orang Hindu itu jauh lebih baik daripada orang Muslim. Either dia ataupun keluarganya baik banget sama gue. Awalnya sempat ada sedikit penolakan dari keluarga besarnya ya, bukan keluarga itu sih nggak masalah, adik-adiknya dia ataupun bokapnya nggak masalah, gue Muslim gitu. Tapi keluarganya, jadi dia ya aristokrat gitulah, dia kasta kan, kalau di Bali kan masih ada kasta-kasta gitu kan. Ya dia itu Idayu kalau perempuannya, kalau laki-lakinya Ida Bagus. Kasta kalau setahu gue tuh kasta kedua tertinggi setelah Cokorde lah. Ida Bagus tuh bener. Cokorde pas saya nggak ngelawak. Bener kampret. Gue kira pelesetan anjir. Karena gue baru pertama denger ya. Cokor Belanda. Enggak serius anjing. Enggak. Maaf buat teman-teman yang di Bali, sorry, enggak bercanda. Cokorde tuh kayak masih ada keturunan raja. Nah, kalau Ida Bagus tuh resihnya. Ida Bagus, kalau kita Ida enggak bagus. Wow. Gitu. Baik banget sama gua. Lebih apa ya? Dia tuh care-nya tuh sampai kayak udah sholat belum? Segala sampai ke arah sana gitu, maksud gua. Wah, gila keren awalnya. Karena dia ini orang masih ada keturunan Tabanan. Nah, di Bali ini terkenal Tabanan itu susah punya anak laki-laki. Gitu, dan budayanya di sana kalau lu nggak punya anak laki-laki, lu kayak ngebeli anak laki-laki dari keluarga orang, dan dia putus keluarga dari keluarga gitu. Nggak adopsi. Nikah sama laki-laki. Nah, laki-laki itu yang masuk ke keluarga lu. Kayak di Padang kayak gue nih, gue dibeli gitu loh sama si perempuan kayak gitu. Namanya
Sentane. Nah, tuh ada omongan sampai ke arah sana karena dia pikir kan gue hampir setahun kan sama si Ayu ini. Dia pikir udahlah si Yuda baik, toh juga nggak pernah macam-macam, nggak rewel gitu, orangnya juga istilahnya open ke gua, istri gua, sayang gitu loh. Nah dia nawarin sama gini Gus, karena dia manggil, biasa kan kalau anak laki-laki panggil bagus kan, Gus Agus serius Pak. Ya. Beneran serius nggak sama Ayu gitu. Maksudnya gimana Pak gitu. Kalau memang benar serius sama Ayu, yuk kita ke Jakarta, biar Bapak ngomong sama orang tua kamu, biar kamu masuk di Bali. Wah gue langsung mikir loh, 23 tahun 24 tahun gue dibesarkan dengan agama ini, gue cinta dengan agama ini, walaupun ibadah gue belum serajin orang-orang di luar sana, cuman seenggaknya gue mau mati Islam, gue nggak mau ngejual agama gue hanya sekedar karena cinta gitu. Setaf itu gue, sekeras itu gitu. Segala macam ditawarin, dia tanah, banyak dah, duitnya udah bukan lembaran lagi, kiloan, parah dah. Pak beli duit sekilo. Gitu. Akhirnya salah satu di antara kita gue ngomong sama si Ayu, kayaknya kita nggak bisa gitu kalau hanya sekedar untuk berhubungan pacaran, saling mensupport satu sama lain dalam bekerja atau nge-cheer up dalam kehidupan. Ayo kita jalan bareng-bareng. Tapi kalau lu mau masuk agama gua, lebih ayo. Kalau memang gua yang harus berkorban untuk masuk dengan Hindu gitu, gua enggak, kayaknya gua nggak bisa kayak gitu, Dim. Itulah tadi yang gue bilang kan, lu lahir dengan kondisi agama Islam dan lu nggak segampang membalikan telapak kaki. Sekian tahun masalahnya, gitu loh. Gue belajar ngaji segala macam kan, tata cara beragama kan kita diajarin dong di masing-masing. Kristen diajarin berdoa seperti apa segala macam gitu. Dengan umur sebesar ini gue mulai lagi dari nol gitu, dengan istilahnya mungkin kalau Muslim ke Kristen cara beribadah yang berbeda ya, tapi tata cara beragamanya kan hampir sama gitu. Tapi kalau model ke Hindu kan agak sedikit hitam dan putih gitu loh. Banyak yang bersimpangan gitu, yang gua anggap nggak bisa gitu. Itu karena gini loh, maksud gue yang tadi pertama gue bilang ya lu nggak bisa jangan memulai sesuatu yang nanti kedepannya lu harus mengorbankan sesuatu. Betul. Lu cinta sama agama lu, harus apakah rasa cinta ke agama lu ini lebih besar atau lebih besar ke pasangan lu yang beda agama ini. In case suatu dalam kasus cinta lu ke pasangan lu itu yang lebih besar, ya mungkin lu bisa ninggalin agama lu gitu kan. Tapi balik lagi pasti lu ada perasaan aneh. Iya nggak sih, aneh. Maksudnya lu ninggalin sebuah kultur, sebuah kebiasaan yang lu alami dari kecil itu langsung tiba-tiba berubah 360 derajat, harus belajar tata cara agama baru 180 derajat. 360 balik Islam lagi. 2 kali pindah agama saya. Ini kata Ustadz, mainin agama. Kalah Madonna. Lu belum nyobain Buddha. Jadi jangan nyobain gitu dong, makanan emang ya udah. Habis itu balik lagi kan, kalau lu nggak bisa pindah, lu nggak bisa itu, jangan memulai sesuatu yang sekiranya nggak bakal bisa. Itulah kalau misalnya lu serius, ya udah jalanin. Tapi ya balik lagi ada resikonya, dan balik lagi ke keluarganya, bisa nggak terima situasinya yang seperti itu keluarga, balik lagi ke keluarga ya, karena pernikahan kan nggak cuma kita dan pasangan, karena lu menikahkan keluarga juga. Betul. menyatukan keluarga juga gitu kan, dan lu sebagai jembatannya. Kalau misalnya lu dari jembatannya udah nggak, konstruksinya udah merengsong, keluarga juga nggak bakal nyatu, pasti nyengsong juga, ambruk juga. Nah, lu kapan? Seperti itu. Lu kapan? Gua? Ntar deh. Gua nanya, nikah bukan nawarin Indomie bangsa. Gue kalau ditanyain kapan nikah sebenarnya gimana ya, itu pertanyaan yang agak menyayat hati terus habis itu memakan emosi juga sebenarnya. Ya, jadi ntar aja lah ya. Siap. Jadi oke, balik lagi setelah kita berbicara panjang lebar nih tentang resikonya pacaran beda agama. Jadi udah punchline-nya dari lu apa sih?
Kalau gua bisa narik kesimpulan sesuai dengan kacamata gua ya, untuk teman-teman di luar sana, untuk semua teman-teman yang menjalani hubungan gitu loh, kalian saling sayang, kalian punya hubungan yang benar-benar udah ya istilahnya gua sama dia pas nih, tapi terhalang sama beda agama. 2 sih solusinya. Antara lu dan agama lu yang berkorban, atau lu dan pasangan lu yang berkorban. Itu aja. Lu mau tinggalkan agama lu demi cinta lu, atau memang lu juga tertarik dan interest sama agamanya, atau ya sudah, nggak usah neko-neko gitu loh. Karena memulai sesuatu yang nggak akan bisa lu selesaikan tuh percuma. Betul. Kalau lu? Kalau gue ya lu don't play with fire. Jangan mulai bermain api. Kalau misalnya lu tahu api itu panas, lu jangan mulai sesuatu hubungan yang kelak nggak bakal bisa nyatuin lu juga. Lu harus ninggalin salah satu orang yang lu sayang, atau lu nanti lu ninggalin sesuatu meninggalkan agama yang bener-bener udah lu tertanam di hati juga. Pasti kan tertanam di hati lu ibadah segala macem. Nggak segampang membalikan telapak tangan untuk berpindah agama. Intinya ya lu jangan memulai sesuatu yang nggak mau, karena impactnya panjang. Panjang coy. Ada efek-efek ada efek dominonya tuh ada pasti ya kan. Antar lu satu kehilangan ini banyak. Makanya sensitif juga makin parah. Takutnya nanti ketika lu memulai pernikahan itu nanti berderet itu ntar ada suatu kerusakan dalam berhubungan. Takutnya ya in case kalau misalnya lu udah mantep ya lu jalanin gitu kan. Tapi kalau menurut gua lu jangan mulai deh. Itu aja. Bahaya. Terus ya ini juga kesimpulan yang mungkin kita berdua bisa tarik ya. Untuk seluruh teman-teman di luar sana, untuk seluruh teman-teman yang masih berpendirian teguh gitu loh, masih kokoh sama keputusannya, salut untuk kalian. Semoga kalian bisa langgeng, kalian tidak, ya kalau masalah mah pasti ada lah ya. Cuman kalian tetap bisa selesain lah satu sama lain. Semoga istilahnya kalian tetap semangat. Jangan pernah dengerin kata orang, jangan pernah dengerin apa yang jadi opini orang. Betul. Orang cuma bisa berkomentar, orang cuma bisa nyinyir, orang cuma bisa ngomong, tapi yang jalanin tetap kalian. Betul. Hubungan juga kalian yang jalanin. Betul. Dan resiko kalian yang jalanin aja dulu. Enggak, jalanin aja dulu. Kalau misalnya kalian mantep sama pilihan kalian dan kalian bersikukuh ingin melanjutkan hubungan yang beda agama ini untuk lanjut, ya lanjut tetap. Cuman resikonya seperti tadi yang kita bilang ya. Resikonya ya itu, ada resiko yang harus siap kalian terima. Betul. That's it. Itu aja sih dari kita berdua, dari obrolan yang cocok pada kali ini. Semoga semua yang kita obrolin, semua yang kita bincangkan pada kali ini relate juga. Biasa target kita tuh relate ke teman-teman. Target kita tuh wah, akhirnya ada juga yang ngomongin apa yang gua rasain gitu. Yes, semoga bermanfaat, semoga juga istilahnya ada isinya walaupun sedikit, walaupun kita kebanyakan bercanda. So tetap stay tune di Ngocok. Kalian bisa dengerin di Spotify, di Anchor, terus bisa juga di Google Podcast. Sekarang udah ada di Google Podcast, dan soon kita mau upload ini di YouTube. Jangan lupa subscribe. Surbet. Ya. Ya itulah pokoknya. Ya udah, sekian dari gua Dimas. Kebalik, gue Yuda. Kami dari Ngocok. Ngobrol cocok. Pamit. Thank you. Bye.